Mulai merekam. Ya. Assalamualaikum Pak Yustian. Waalaikumsalam Pak Angga, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak Angga? Iya Pak, begini Pak. Saya ada beberapa permasalahan yang saya hadapi setiap harinya di kelas. Itu tidak hanya terjadi satu dua kali saja Pak, tetapi sudah sering ini Pak masalahnya. Kalau boleh tahu apa permasalahan yang sedang Pak Angga hadapi? Gini Pak, di kelas saya itu memang anak-anaknya itu banyak yang aktif, karakteristiknya itu aktif. Dan ketika dia membeli jajan, itu bungkusnya itu tidak dibuang di tempat sampah. Mereka itu sering membuang sampah sembarangan, Pak. Jadi saya merasa bagaimana gitu, Pak, menghadapi anak-anak itu. Oh, jadi anak-anak yang sering membuang sampah sembarangan. Iya, Pak, anak-anak kadang di laci meja itu banyak sampah sekali. Terkadang ketika anak memasukkan tangannya ke laci, sampahnya itu jatuh semua. Jadi suasana kelas itu menjadi kotor sudah. Selain itu, apakah ada lagi permasalahan yang Pak Angga hadapi? Selain itu ada itu tingkat kepedulian anak-anak itu ya masih minim, Pak, masih kurang untuk kepedulian terhadap kebersihan. Jadi saya harap ini bisa bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi selama ini, Pak. Hmm. Apakah hal yang sama juga terjadi di luar kelas? Jadi ketika saya sudah keluar ruangan kelas, ternyata hal yang sama terjadi di kelas-kelas yang lain. Halaman sekolah itu banyak sekali sampah-sampah berserakan. Padahal di Bapak Ibu guru sudah berkali-kali mengingatkan mereka, tapi tetap saja sampah keadaannya berserakan gitu, Pak. Terus bagaimana kondisi tempat sampah yang sudah ada di sekolah itu, Pak? Untuk tempat sampah sepertinya memang terbatas Pak jumlahnya. Itu sebagian juga ada yang rusak. Kemudian di kelas juga tidak ada beberapa tempat sampah yang masih masih baik, masih layak digunakan, Pak. Jadi apakah Pak Angga sudah pernah mengidentifikasi apa penyebabnya anak-anak sering membuang sampah sembarangan? Jadi ketika saya mencoba menelusuri mengapa sih anak-anak membuang sampah sembarangan, ternyata penyebabnya adalah memang kepedulian. Yang pertama kepedulian kurang, kemudian kondisi tempat sampahnya memang memang tidak layak dipakai. Ada beberapa tempat sampah tapi berlubang yang di bawahnya, sehingga ketika diangkat tempat sampahnya yang bawah itu jatuh semua. Gitu, Jika Pak. skala 1 sampai 10, bagaimana keadaan kepedulian anak-anak berada di angka berapa, Pak Angga? Untuk kepedulian anak-anak ini mungkin masih kisaran di angka 6, Pak. Di angka 6. Itu pun dilihat dari tingkat kotornya ruangan kelas atau kotornya lingkungan sekolah, ini kepeduliannya itu masih masih di, berada di angka 6 dan masih belum mampu. Kalau menginjak ke angka yang lebih tinggi masih belum mampu. Jadi masih di angka 6-nya saja, Pak. Di angka 6. Terus apakah ada rencana dari Pak Angga untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kalau rencana ada, Pak. Ini rencananya saya, yaitu yang pertama kita buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas nanti kita buat bersama-sama dengan anak-anak di kelas.
Kemudian selain itu, dengan kesepakatan kelas, kita membuat peraturan kelas, juga keyakinan kelas. Kemudian setiap upacara juga kita memberikan nasihat-nasihat yang positif tentang kepedulian, tentang kebersihan lingkungan sekolah, kemudian banyak lagi yang nanti akan saya sampaikan kepada. Selain membuat kesepakatan kelas tadi dan yang disampaikan tadi, apa mungkin ada rencana tambahan lain yang akan dilakukan oleh Jadi gini Pak, untuk rencana yang sudah rencana saya yang akan saya laksanakan itu, yang pertama kan sudah membuat kesepakatan kelas. Kemudian rencana saya yang selanjutnya juga akan mengundang seorang narasumber ini Pak. Ini mungkin narasumber kita undang dari Dinas Lingkungan Hidup. Ini kita undang dan kita kumpulkan siswa dalam satu sekolah, kemudian setelah kita kumpulkan siswa, kita berikan kesempatan narasumber untuk menyampaikan bagaimana sih ini kepedulian terhadap lingkungan, bagaimana sih ini anak-anak bisa peduli dengan kebersihan sekolah, karena ketika sekolah yang bersih bukan hanya gurunya saja yang merasakan, tetapi anak-anak juga merasakan keindahan sekolah. Jadi untuk narasumber nanti kita sepakati dengan kepala sekolah, rekan guru, dan ketika kita sudah sepakat mengundang mengundang narasumber tersebut. bagus sekali rencana dari Pak Angga dengan membuat narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup atau dari luar. Nah, dari situ harapannya yang ada di Pak Angga, ya, di angka berapa tingkat keberhasilan eh, kegiatan tersebut menurut Pak Angga antara skala 1 sampai 10? Mungkin untuk tingkat keberhasilan yang saya harapkan ini anak-anak dari angka 6 bisa ke angka 8, Pak. Karena ini upaya yang benar-benar kami upayakan di sekolah atau di kelas. Kemudian ketika anak-anak sudah mulai tertanam kepedulian terhadap kebersihan, insya Allah bisa ke skala yang lebih tinggi lagi. Itu Pak. Oh ya. Terus kapan rencana tersebut akan Pak Angga laksanakan? Kalau bisa secepatnya, mungkin besok, mungkin saya sudah membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak, dan mungkin lebih cepat juga lebih baik Pak, agar tingkat kebersihan dan keindahan sekolah bisa segera saya nikmati bersama anak-anak. Langkah pertama apa yang Pak Angga lakukan untuk melaksanakan tindak lanjut tersebut selain hanya membuat keyakinan kelas? Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Angga? Ya Pak, langkah yang pertama kita yang jelas kita berkomitmen dulu kepada diri saya sendiri, kemudian nanti kita juga membutuhkan kolaborasi dengan kepala sekolah atau rekan guru yang lain terkait dengan program yang kita akan laksanakan. Kemudian juga kita juga harus berdiskusi terlebih dahulu tentang pentingnya kebersihan di sekolah. Kemudian setelah kita menemukan permasalahan dari diskusi tersebut, maka kita bisa membuat langkah selanjutnya. Begitu, Pak. Tentunya untuk memaksimalkan dan melancarkan rencana, Pak Angga pastinya tidak sendirian, tetapi juga bisa dibantu dengan mengkondisikan, memaksimalkan warga sekolah di lingkungan kelas, sehingga sama-sama bisa untuk membantu
mempertanggungjawabkan tentang lingkungan sekitar. Nah, dari situ apa yang dilakukan Pak Angga sudah bagus. Mungkin komitmen Pak Angga bisa menjadi contoh untuk teman yang lain. Baik Pak, saya nunggu tindak lanjut selanjutnya. Semoga rencana apa yang direncanakan Pak Angga bisa berjalan dengan lancar. Iya Pak, karena ini kita juga berkomitmen dengan kepala sekolah, rekan guru, dan yang terutama terkait dengan anggaran sekolah, karena kita juga membutuhkan tempat sampah yang lebih layak Pak. Maka kita perlu berkomitmen untuk merealisasi di anggaran BOS untuk belanja tempat sampah, karena ini tempat sampah ini sangat penting untuk direalisasi, terutama di lingkungan sekolah dengan keadaan anak-anak yang mungkin tidak peduli sampah menjadi peduli terhadap sampah, dan untuk sampah yang memang anak-anak beli bisa dibuang di tempat sampah yang memang sudah layak bukan, maksudnya sudah layak dan memang bagus tempat sampahnya, tidak lagi bolong-bolong gitu loh Pak ya. Ya, baik. Eh, dengan Pak Angga bertemu dengan saya pada hari ini, apa perasaan Pak Angga sekarang ini? Ya perasaan saya lega Pak, karena sudah saya sampaikan unek-unek saya ke Bapak, dan mungkin ketika saya menyampaikan unek-unek banyak yang kurang atau saya mohon maaf Pak. Baik Pak Angga, saya merasa bangga sekali karena Pak Angga ternyata bisa mengatasi permasalahan yang timbul selama ini. Nah, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar ya Pak Angga ya. Iya Pak, terima kasih. Ya, Saya lalu mohon pamit dulu Pak ya, mau ke kelas dulu. oh iya Pak Angga, tetap semangat untuk mengajarnya kepada anak-anak. Semoga dilancarkan semuanya. Terima kasih sudah bertemu dengan saya ya Pak Angga ya. Monggo kalau mau kembali ke kelas. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.